Nah, Habib Umar mengatakan akhir zaman siwak termasuk senjata. Lalu kedua, beliau mengatakan termasuk senjata kaum muslimin di akhir zaman rida, selendang di bahu, itu termasuk senjata. Nah, pian penggurunya kenapa ada selendang? Nah, kenapa ulun jawabakan aja mau ada nomor takon. Ulun bukan kada bisa selendang, jarang. Kalau ijazah lengkap dapat, alhamdulillah. Bahkan waktu ketemuan Habib Muhammad tadi, anaknya Al-Munsif itu tadi, ulun diijazahi lagi, rida dengan imamah diijazahi oleh beliau. Kenapa guru pian jarang pakai selendang? Jawabannya karena ulun masih mutabaah lawan perguruan ulun. Perguruan ulun bila sudah pakai gamis, kemudian beliau pakai imamah, karancakannya kada selendang. Karancakan bukan berarti kada pernah lalu-lalu lah, bukan berarti kada berselendang lalu-lalu, bisa berselendang cuma kadang-kadang. Nah, itulah ulun juga. Ulun itu juga karena guru seperti itu, maka ulun bergematan mau hati seperti itu. Jadi guru-guru kita tuh bilanya sudah ke imamah, bergamis ini kada lagi berselendang, jarang, ya kan? Bukan kada pernah, jarang berselendang. Itu yang kita turuti. Bisa ya, ulun berselendang bisa, bahkan bisa ulun pakai itu lengkap. Bergamis, bermislah, begitu berselendang di bahu, berimamah pula lengkap, tasbih, donol di tangan, kayak gigi kaminting, lengkap pakaian bisa. Cuman kadang-kadang kayak itu, nah ulun lebih banyak seperti ini, kayak itu. Nah kecuali ulun kada berimamah, ulun bila kada berimamah, bergamis atau baju apa, ulun kebanyakan pakai selendang, kayak itu, mengimbangi. Aasaan ulun aja bang, ini jangan dikomen ini lah, ini cuma aasaan ulun. Ulun tuh bila sudah bergamis, berimamah, lalu berselendang, asa jagau banget, asa terlalu jagau kayak itu, nah kada sesuai lawan ilmu. Walaupun itu sunnah, tapi ulun merasa kayak itu, nah asa kada sesuai dengan ilmu. Lalu maka itu model minder modelnya. Tapi ulun bergamatan, bukan berarti menafikan sunnah, kada. Kita sadar itu sunnah, cuman kadang-kadang aja kita pakai. Paham ya Allah? Nah beda dengan kelasnya macam Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hamad bin Fiqih Malang. Itu bahari pakaian sidin dia di dalam sudah, tetapi bah itu bergamis, tutung bergamis, bermislah pula. Bah itu berimamah, kenal pulang sidin. Bah itu di bahu berselendang. Selendang tuh kadang-kadang bisa dua di bahu sidin. Bah itu bertongkat, bah itu bertasbih di tangan. Lengkap pakaian sidin tuh, kadang-kadang balapis-lapis baju sidin. Ketika ulun pernah mendengar guru ulun bercerita, ketika ditakon Idip, kenapa pakaian pian seperti itu? Jawaban beliau, ini aku memuliakan kepada ilmu yang Allah letakkan dalam hatiku. Jadi berpakaian yang seperti itu, tampil bujur-bujur pakaian ulama, karena sidin memuliakan lawan ilmu sidin. Itu nah, itu tentang ampun sidin. Nah jadi kayak kita nih, ilmu berbaya sangkut, jadi pakaian seadanya. Nah itu. Tapi ada juga yang tuan guru besar nang kada mau berimamah, muridnya puluhan ribu, tapi sidin tetap pakaian biasa, paling bergamis keselendang rupiah. Mulai bahari sampai sidin wah ini kada mau untuk berimamah. Nah ternyata kayak apa kisahnya kan? Jadi sidin berpakaian biasa naga itu. Ini sekalinya dapat isyarat dari Nabi Muhammad. Ketika sidin mimpi Nabi Muhammad dikelilingi oleh puluhan ribu manusia, Nabi Muhammad cuma batapin baju biasa berkopiah. Itu. Lalu sidin pun dapat sindiran di situ. Ketika sidin dianugerahi Allah murid banyak, macam apa mencontoh Nabi nama hadapi umat yang banyak tadi. Lalu sidin kata ke imamah. Nah walhasil kita orang awam ini bila melihat tuan guru kayak apakah potongannya jangan dikomen itu aja. Ini kerancakan orang awam pak ianya mau komen tuan guru, aku jangan setuju lalu gitu pakaian kayak itu rumah kalau mesti diperintah kenapa tak belajar paksa saya itu orang ya lah. Nah, melihat ada misalnya tuan guru ketujuh baju warna apa, jangan seuzon dengan sini. Ada misalnya tuan guru berbaju misalnya warna habang, misal habang aja, pokoknya tak mana-mana habang. Acara apakah habang baju sini, jangan disambati. Dulu Habib Umar bin Abdul
Abdurrahman bin Aqil Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, pernah pakai baju warna habang. Saat apa? Saat anak Sidin meninggal dunia. Anak Sidin itu halus, bayi. Kan orang meninggal anak halus ini sadihnya luar biasa lihat. Saat itu beliau melihat ada syaitan memaraki Sidin. Syaitan ini memaraki Sidin, hendak menggoda Sidin sekira-kira Sidin melakukan apa bahasa Arabnya meratap itu? Niyahah. Meratap. Bahasa kita meratap, model kayak sekira-kira makmuk-makmuk, ada terima lawan takbir. Sidin melihat, oh ada syaitan hendak maraki aku, ya Sidin. Hari ini anakku meninggal dunia, syaitan hendak mau aku. Puruk Sidin baju habang. Apa arti baju habang? Simbol kegembiraan dan kebahagiaan. Syaitan, ya Sidin. Nih aku nih baju habang. Aku hari ini kada sedih. Anakku mati aku himong karena ini ahli surga. Dan ini pacang memberi aku syafaat kayaknya. Bisa menarik tanganku ke dalam surga. Kan ada aku sadih, aku himong, bukti himongnya aku. Nih aku baju habang. Nah itu jadi orang pakai baju habang itu orang gembira terus pahamannya. Dia bisa sadih. Tapi ya pun sampai makomnya tuh pakai baju habang terus. Nah kadang bisa sadihan lagi tuh. Baju habang aja umuran. Nah itu panas hari lah. Tapi ulun pernah mendapatkan khobar, pernah dapat khobar. Tapi ini kan mungkin kadada dalam kitab, mungkin kalaunya ada ya alhamdulillah, kalau kadada ya cuma ini khobar. Khobar ini wa imma shadiqun wa imma kadhibun, ada kalanya bujur, ada kalanya dusta, tapi ulun kira ini bujur. Ada seseorang pernah berkata gini, bila aja tuan guru itu bolang di kepalanya warnanya hijau, itu tuan guru ilmu kelas kakap, kelas atas. Ini orang kalau ditakuni ilmu apa-apa kawan jawab nama bolang hijau nih. Jadi bahasa Arabnya allamah, itulah allamah. Bila wani makai hijau di kepala, itu ajib banget. Apa aja biar ilmu bumi, ilmu langit itu bisa tahu tau. Lalu berturun ke bawah, bila ada jar tuan guru kebolang warna habang, nah ini ilmu kelas menengah. Nah tapi apabila tuan guru pakai imamah warna putih, ini ilmu kelas rendah. Nah jadi yang putih-putih ini tidak ditakuni kata orang Jawa wajar ilmu rendah. Ya lah. Nah harus paham ya. Jadi orang putih ini ditakuni kata kawan Jawa, nah wajar ini ilmunya rendah masih, ilmunya kada tinggi. Gitu, jangan kata sekolah luar kampung Melayu, amun seorang guru ditakuni kada kawan jawab, bapak dah aku kada tahu. Jangan sopan, itu kada pacang menghilangkan wibawa kita. Di guru kada tahu, kayak apa kayak itu. Nah manusia itu bisa kan ingat, nang bahaya itu asal-asalan menjawab. Itu nang bahaya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Bila berfatwa, mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat, orang lain sesat. Nah itu tuh gara-garanya, makanya bila kita ada tahu, kan ada jangan tahu. Jadi Imam Malik, wallahu a'lam bishawab ilmu ya Allah lah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bila kita jawab wallahu a'lam itu separuh sudah. Jadi pada hari waktu di pondok bila kata kawan jawab soal tulis wallahu a'lam. Wah dia malim, kenapa maka ditulis wallahu a'lam? Anda walimah ya wallahu a'lam bishawab ilmu banget ya sih. Kata kawan jawab. Tapi karena tuan guru kita tuh orangnya baikkan lah, bila dijawab wallahu a'lam dari sini nilai separuh, bujur separuh ya sini. Bila juga wallahu a'lam bujur satu jadinya. Dan guru kita tuh rahmat benar lawan anak murid ya Allah. Apalagi di Darussalam kita melihat guru-guru ya Allah, kada bisa sari pun anak murid. Bagus benar hubungan sini guring anak murid jadi gaya ini. Ya lah. Anak murid guring. Di sini siap mikrofon. Guring pulang kah? Itu aja. Bangun, bangun sampai pelukung, pelukung pulang dah, paling itu. Tidak guring digagaya di sini kan bagusnya, bagus benar. Yang penting di sini tidak mau sekolah, insya Allah berberkat biar kata guring. Nuntut ilmu dari bangun guring sampai tak guring-guring. Itu luar biasa dia. Ulun bahari karena banget mengigau di kelas la ilaha illallah. Ulun ingat benar, ini air kalau sebujurnya lah. Tapi ada apa-apa lah, sudah tersambatnya.
Ya Allah, orang lagi belajar hadis bahari guru mendiktikan kitab apa ulul mendabit mengantuk, uyuh pak, mengantuk. Belajaran itu sehari berapa kali gitu, nah mulai bahari sudah gitu. Jadi mau sudah turun ke lapangan ceramah 3 kali sehari itu enjoy ya. Karena bahari sama apa banyak sahih perguruan belajaran. Nah ini ceramah 3 kali bawa mobil, bahari bisa hidup motor sanggup mobil karena sanggup lah luput. Ya, 3 kali sehari, nah hari ini 4 kali sini mulai balik kapal sawalas pulang di Gambut situ kan, kalau 11 di Nurul Hadi, tempat jalan ngiling sudah sini. Jejak impar ya lah, awak ada nyupir juga, jadi gaper lah juga supir anaknya. Nyaman, awak ini santai gitu. Mbak, ayo mbak, coba supir kan awak ada kedua taruh supir. Ya dasar 2 itu tanya nyaman sedikit. Nah ada nang membantu jadi seikong, ada kawan seikong. Nah jadi 2 itu dasar nyaman gitu nah. Tinggi, ya ngajak 2 itu nyaman celah. Tinggi, lebih nyaman lah 2 itu seikong. Kalau dipakai seikong, dipakai kan ya 2. Nah bagus 2. Dukung aja kalau lah lelakian 2 bisilah. Dukung kata Nah ada nama wae tangan. Pasti gak ada dokongan, iya bibirnya dengan paham loh. Nang menyuruh kawin Allah Ta'ala juga. Ya, nasna Rasulullah sawarubah kan 2, 3, 4 dikawini. Tapi memang di ujungnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil cukup seikong. Mana tahu pian masalah adil wan kada dicoba. Coba dulu. Pada cobai dulu ya. Hakon naik dulu aja coba asal laki orang lain laki kok nah tak nanti kita hendak padahal kita ada zaman pikiran banyak binian kasihan kalau mon lalakian seikungannya jadi si bini kasihan binian yang lain juga berat coba buka dalam kitab Hidayatuz Zaman pun guru anak Syarani Kampung Melayu Sidin dan nulis hadis kok di antara ciri mendekati kiamat kata beliau yushrabul khamar ditulis itu yabshuwaz zina lalu pas di ujungnya tuh nah ditulis ini wa yaksuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun banyak binian sedikit lelakian bandingannya 50 binian 1 laki-laki nah ayo mun lakian berbini seikong banyaknya lagi sisanya nak kada pakai nah 4 tuh ini masih bersisa kan gitu jadi lalakian jangan khawatir biar wah ini kekurangan stok binian jangan khawatir banyak binian wah ini paling binian aja dan kada bisa kada mayu bagi lalakiannya lakiannya sekitarnya coba aja dan hadis nabi ini jadi kenyataan coba biar hati hanya kawin tuh jarang ada anak lelaki karancakan binian apa aja bakal lihat cucuk binian apa bakal lihat cucuk binian apa bakal lihat binian ini bukti hadis Nabi sedang berjalan saat ini ayo kita kawan di apa-apai apa Nabi sabda Nabi pasti jadi kenyataan karena Nabi ini orangnya bersifat wafa man bisakha wal wafa takhallaq orang yang memiliki sifat pemurah dan sifat setia atau tepat janji apa Nabi sabda Nabi pasti jadi kenyataan pasti kisah ini sedang berjalan anak ulun di binian dia lahir, nah jurang maka mah hendaki lelaki timbul di bini keluar. Ya luput, rupanya pas 66 itu luput tekniknya. Jadi timbul jadi bininya keluar. Bahari juga jadi guru nah ada lelaki kayak ini, ada bini kayak ini. Rupa-rupanya manggawi itu luput, tambah huruf sapok. Pas jadi bini, ya Allah, ayo aja terima yang penting sempurna. Kayak itu kan lahirnya ada apa-apa, ada dicacat dan lain-lain. Sempurna alhamdulillah. Misi anak hanya seikong dari bini ulun yang pertama. Bahaya apa? Mendukung aja biarlah. Nah, polisi dukung ada. Mendukung lah. Mau ada tuan guru begini dulu dukung ada. Hah? Maka dulu dijawab dukung nggak ada. Bukan pian udah kata kamu amalkan guru gak ada. Sampai itu tak mau guru dia pandir tercung pada tambah bini 2 kenyataannya seikong sampai begini pandir wara
Nah, dengan harap-harap tuh rajin kada banyak pandir, rantai tahu ada 3 bisi-bisi. Ya Allah, ulun ada bisi kawannya kawan ulun. Nah kayak itu, kawannya kawan ulun, wah ini bininya 3. Kayak apa kawannya menjalankan tugas, luar biasa ya. Bininya tuh mau kerahkan rumah, siwakannya mau kerahkan. Bini tuh hadir rumahnya dan bujur. Bini nomor 2 disiwakannya dibidakan, bini nomor 3 dibidakan. Bini pertama kada tahun, bini kedua kada tahun, bini pertama kada tahun, bini nomor 3 kada tahun, bini pertama 2 dan 3 pun kada tahun. Padahal mau memperakan. No, ini bisi peraturan, kayaknya peraturan yang belum ada ya. Hujannya, bila ikam perlu aku, bisa dia. Mendalam lari luar tadi. Begitu kan kami dari lah. Kita tak boleh di dalam jalan. Allah, saya kira. Bah ini sudah isya kan? Bubar kan? Sudah isya kan? Perasaan ulun tadi datang belum isya, kecuali kan datang ke Dudi kan? Bisa di rumah dan kesini udah bro aja nyatai sudah. Ya Allah ya Rabbana. Dah kembalikan ke pokok pembahasan jauh layaunya lah. Jadi senjata kita di akhir zaman doa, siwak, selendang ada di bahu. Nah itu sudah belum dirasakan tadi. Kembalikan lagi ke pokok utamanya. Jadi setiap apapun yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW pasti jadi mulia, pasti jadi mulia. Apa aja biar. Kenapa Hajar Aswad itu orang berebut mencium? Karena Hajar Aswad dicium oleh Rasulullah. Kalau Sayyidina Umar mau komentar, aku aja Sayyidina Umar, jaka-jaka Nabi mengucap kau, kerja baca aku mengucap kau, memendirin Hajar Aswad saya. Betul lah, kau kok namanya ada betul, tapi Rasulullah mencium kau, Allah pun cium baik juga. Mulia Hajar Aswad, jadi rebutan Hajar Aswad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mencium. Apa aja yang terkait dengan Nabi Muhammad mulia jadi mau benda hidup mau benda mati pasti jadi mulia. Hajar Aswad itu mati kan? Mati dong. Batu dari surga dulunya putih dikucuk oleh orang banyak dosanya dari kita hirang jadinya sampai ini hirang berabut orang mau ucap Hajar Aswad. Ya Allah, laki bibi itu berabut tak mau kada sabar mah antri dia itu meneh ampai nang kain ihram ini mau kada berbanding untuk sudah tidak jelas. Itu mau ya kita tawaf sunat aja lah, mau hendak mencium Hajar Aswad toh nyaman tuntung tawaf sunat. Jadi kita nyaman berbanding mun ulun guruwe dipadahi anu oleh paguruan ulun nyawai disidin ikam disidin bilanya mengambil miqat itu dunia tuh lapasi berda berbanding mengikat pinggang pun kada boleh disidin. Gitu, walaupun boleh aja lah. Ada mana dengan kada sah. Tapi jar guru ulun jangan ikat pinggang itu termasuk dunia. Cukup 2 kain itu yang menutupi auratmu menghadap kepada Allah setelah kau mengambil miqat. Ini sudah mengambil miqat, pisit-pisit tuh sama jisit. Nah, alhamdulillah berima kah. Namanya juga kan mau tak colok ulun. Nah itu nah menjisit tapeh itu. Ulun pisit tidak kata tapeh nih. Ini ada kata tapi pisit-pisit. Tomat angka, gitu tomat angka. Wah, mau kayak itu dia tarawih 20 rakaat bisa tak atas tambahan. Angkat harus sampai belajar menyisir tapeh belajar. Kayak apa tekniknya supaya pisit itu jangan tahu betapeh kak. Nah, kayak ulun cincin aja ada boleh bila sudah mengambil miqat itu. Paculi aja bro, dalam jam pacul cincin, pacul beredar, pacul lapasi dunia, tilanjangi awal ikam dari dunia. Ya itu sih dimana ini. Tapi bila ulun tawaf sunat mengambil berkah cincin di bawah supaya cincin dapat berkah tawaf. Apa namanya dalam jam dibawa macam-macam ya dibawa banyu lah rajin dibawa keliling supaya berkah. Nah bila anak kita cium Hajar Aswad pasang ikat pinggang sakit kena jantan tilanjang niat menanti lanjang di situ tahu mah kata tahu
Pernah minta diranjang di situ kan? Ayo. Ini pernah terjadi nah, ada kawan suah tawaf. Siapa yang nyoba membuka tawaf biasa aja, kada bakal Hajar Aswad kada. Tawaf biasa, tapi longgar kada banding. Pas loloy. Bayar loloy ya Arab ngaku jigat. Arab bilang kayak nunggu parawet. Jangan memang geling kan betul orang lebih ya. Ada juga nama tutup jarak supan melihat ya. Ya Allah, kan makanya hati-hati lo latihan. Mun kikiraan pian kada bisa berkanting, kadung kada bisa nanti yang kada berikat aja. Khawatir usia atau tawab. Untung mun pacul ku Rasul tibur. Usia berahatan pacul urang mah kejar si paki urang. Wah, ini kira-kira. Makanya baik sedia pagi sebelum hujan gitu nah. Itu bisa aja pian manu seorang. Nah, kenapa Hajar Aswad jadi mulia? Karena berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya yang ulun sampaikan poinnya cuma satu. Apabila pian hendak dapat kemuliaan dunia kah, kemuliaan akhirat kah, pasti Rasulullah. Karena setiap yang berhubung dengan Nabi, setiap sesuatu yang hubungannya dekat kuat dengan Nabi pasti jadi mulia ya. Mau dunia mau akhirat pasti dimuliakan. Nah pasti dimuliakan karena berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disinilah yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta rela lawan hubungan pian di Sungai Kabuk sini karena dulu pian menghubungi ulun, kemudian ulun lost kontak karena nomor bahari berhentu. Jadi ulun buang itu kada aktif lagi. Dan sekarang penanganan urusan jadwal semuanya ulun serahkan kepada sepupu ulun nama aturnya. Jadi pian betapa jadwal ulun percuma karena ulun kada tahu jalurnya. Inya na tahu telepon inya nomor inya di YouTube ada nomor inya, di Instagram ada nomor inya. Ke situ pian mah jadwal dan ketika ternyata malam ini kami narima di Gambut dikira kami di sini kosong. Anu nih penunggu pader di sini pas kami terima di Gambut ternyata panitia menghubungi kami sudah di pada nih cek aku dan guru bahari nah karena kawa ahai lagi nya mau itu di Meba betalkah atau kayak apa katanya tetap Mbah Maghrib kami Indonesia di situ di rumah aku gitu ayo kata bapak ulun ini sandang aja dah nanti selama itu diri deh cuman kata bapak ini ulun ceramah itu ulun sudahnya apa dengan ceramah ini di hadapan orang tua paling ada Habib itu lebih bagus berdiri karena ulun diamanahi kayak itu pernah ulun ceramah di kursi di komen gitu di komen mau kada ada jawaban Tuhan di bawah awak ulun di kursi ya jadi mau ada ceramah itu berdirinya lebih bagus nah minggu-minggu yang lalu ulun ceramah di kursi terus kenapa itu ulun hanya hampir garing itu pun ada nama komen ada adab aja Habib ada di bawah aja tuan guru ada di bawah nah ulun pian kada mendengar kah di Mokatiba sudah mengadakan ulun minta maaf duduk di atas karena jamaah minta supaya ulun kawa kelihatan supaya orang kawa melihat otomatis duduk di tempat tinggi bukan berarti ulun kada ada berarti selama ulun karasi berdiri dan gue rabah mau ulun rabah nang jadi kasus panitia di mana aja guru yang rabah tuh di kampung situ kan kada beri sumpah lah nah makanya ulun sediakan aja kursi kok ada ulun minta maaf kasih ya dan nama momen ada adab ya tahu dia ada perlu orang Tuhan inilah risiko sudah kita ngapain sandar artinya sampai itu orang apa jangan kita lari biarkan anjing menggonggong kita tetap pengunjung itu telah minta halal ulunlah dan pemberataan mudah kita salah ada takhilaf mudah-mudahan berataan hadir dan yang mengikuti streaming melewati Aswajanet mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat dibebaskan rezeki yang halal apapun berataan hajat mana tak utang mudahan lakas lunas mana baru berbini lakas berbini laki lakas balaki mana baru bisi anak mudahan lakas bisi anak yang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan salihin salihah kita berataan ditakdirkan Allah sebagai orang yang hidup bahagia selamat sukses dunia sampai akhirat hidup kita beriman meninggal pun nanti dalam keadaan membawa iman tidak meninggal dunia kita melainkan sudah bertemu dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi